Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin الطيبين واصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة الطيبة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajangan, wabil khusus guru kita semua, orang tua kita, akhina al-fadil, al-muhtaram al-mukarram, as-syekh Kiai Haji Muhammad Yahya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Kiai Oyok, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Satu kebahagiaan bagi saya, alhamdulillah, setelah sekian lama, hampir 10 tahun saya tidak hadir di Ciawi Gebang ini ya ikhwan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir kembali bersama Kiai Oyok dan semua kiai-kiai yang ada di Kuningan ini, bersama semua keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Ikhwan. Mudah-mudahan kumpulnya kita, pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah di bulan Rajab yang mulia ini, di bulan haram daripada bulan Rajab ini. Rutin Kiai Oyok, orang tua kita, selalu mengadakan acara Isra Mi'raj, dan dulu setiap tahun saya bersama keluarga selalu hadir. Alhamdulillah. Belakangan saudara, karena banyak berbagai macam kejadian saudara, sehingga saya hampir 10 tahun, 8-9 tahun saya tidak bisa hadir di sini. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir saya punya menantu, saya punya anak, Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Abtas, rutin hadir bersama kita di tempat ini. Alhamdulillah. Dan malam ini saya tidak sendiri. Di samping saya punya menantu Habib Hanif Al-Abtas, juga ada menantu saya juga Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, yang sengaja saya bawa ikut bersama kita. Begitu juga ada juga Habib Muhammad Irfan Al-Idrus. Jadi kalau dulu saya datang kemari tempat Kiai Oyok dengan 7 putri saya, masih kecil-kecil dulu. Tapi sekarang 7 putri saya sudah menikah semua, dan mereka sudah punya anak, saya sudah punya cucu. Makin tua kita Kiai Oyok ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai Oyok panjang umur. Amin. Bersama semua keluarga, begitu juga para santrinya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga hadir bersama kita di sini ketua daripada Front Persaudaraan Islam
Itu di DPD FPI Jawa Barat, Al-Habib Zaki Al-Adarus, ya ikhwan. Kehadiran beliau sengaja beliau datang untuk menemani saya, mendampingi saya, mengawal saya dalam safari dakwah di Jawa Barat ini. Mudah-mudahan saya bersama semua rombongan, begitu juga Anda semua, tidaklah kita bubar dari tempat ini kecuali Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, memudahkan segala urusan kita, dan kita pulang membawa barakah untuk kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ba'il kiram. Bicara tentang Isra Mi'raj Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti kita berbicara tentang suatu peristiwa yang memang sulit dicerna oleh akal manusia biasa. Sulit dicerna oleh akal manusia biasa bukan berarti tidak masuk di akal, bukan. Saudara, sesuatu yang zahirnya sulit untuk dirasionalisasikan bukan berarti irasional. Akan tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang memang suprarasional, saudara, yang berada jauh dari jangkauan akal manusia biasa. Jadi untuk bisa meyakini, menerima, percaya akan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak cukup hanya dengan mengandalkan akal dan ilmu. Akal kita sempit, ilmu kita sedikit. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau sekalian diberikan oleh Allah kecuali sedikit. Akal sempit, saudara, ilmu sedikit, mustahil kita bisa mengarungi samudra pengetahuan Allah yang maha luas tanpa batas. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara, salah satu peristiwa di mana Allah memamerkan kekuasaannya yang begitu luar biasa, saudara. Samudra ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat. Makanya Allah nyatakan, untuk apa sih Isra Mi'raj itu? Allah nyatakan linuriyahu min ayatina. Jadi kalau kita baca itu ayatnya, saudara, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Jadi Allah yang menyatakan, saudara, untuk apa sih Nabi Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam, saudara? Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya, begitu juga kepada segenap umatnya, saudara, min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Alhamdulillah. Silakan Pak Kiai, kasih jalan buat Pak Kiainya. Ya ahlan wa sahlan. Malam ini luar biasa. Alhamdulillah, malam ini luar biasa. Banyak kiai yang hadir, banyak ajengan yang hadir, banyak ustadz yang hadir. Mudah-mudahan ini menambah barakah buat kita semua. Amin ya rabbal. Saya mau tanya nih semua di sini, cinta tidak kepada kiai? Cinta tidak kepada ajengan? Cinta tidak kepada ulama? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, baiklah ya ikhwan, singkat saja mengenai Isra dan Mi'raj. Tadi saya katakan, saudara, untuk bisa menerima, yakin, percaya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, gak cukup ngandelin ilmu dan akal, tapi harus juga mengandalkan iman, saudara. Makanya mari kita lihat, setelah Nabi Isra dan Mi'raj pulang, saudara, Nabi bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy. Di masyarakat tersebut ada beberapa gelintir orang yang baru masuk Islam, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Siti Aisyah menceritakan, begitu Nabi bercerita soal Isra Mi'raj, saudara, itu orang-orang yang baru masuk Islam pada goyang imannya. Bahkan sebagian keluar dari Islam. Kenapa? Karena diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy.
Orang-orang kafir Quraisy mengatakan saudara kepada mereka, kalian masih percaya dengan bohongnya Muhammad? Kalian masih percaya dengan dustanya Muhammad? Mana ada orang bisa melakukan perjalanan dalam waktu yang begitu singkat, dari Mekah sini sampai ke Palestina sana, dari Al-Masjidil Haram sampai Al-Masjidil Aqsa. Kita sama tahu untuk perjalanan dari Mekah sampai ke Al-Masjidil Aqsa sana dengan menunggang unta tanpa istirahat 15 hari 15 malam baru sampai. Pulang pergi 1 bulan. Mana mungkin Muhammad bisa melakukan perjalanan begitu cepat? Apa kalian percaya? Pakai akal sehat kalian. Makanya tadi begitu diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy, banyak orang-orang yang baru masuk Islam saudara, goyang iman, keluar dari Islam saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, kenapa mereka keluar? Karena mereka ditantang oleh kafir Quraisy untuk mencerna peristiwa Isra dan Mi'raj pakai akal dan ilmu yang mereka miliki saudara. Sementara ketika itu ilmunya belum sampai saudara. Di zaman itu belum ada pesawat terbang, di zaman itu belum ada pesawat terbang, belum ada kapal terbang. Di zaman itu saudara, akal manusia, ilmu manusia belum sampai. Apa iya perjalanan jauh bisa ditempuh dalam waktu singkat? Kalau di zaman kita sekarang ini ilmunya sudah sampai saudara. Nah sekarang kita lihat Jakarta ke Bandung aja 30 menit sampai, baru pakai kereta saudara. Makanya zaman sekarang dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa naik pesawat terbang 2 jam sampai saudara. Sekarang ilmunya sudah sampai, tapi di zaman itu 15 abad yang lalu saudara, akal manusia dan ilmu manusia belum sampai. Sulit mencerna bagaimana mungkin jarak yang begitu jauh bisa ditempuh dalam waktu yang begitu singkat. Makanya begitu ditantang oleh orang kafir dengan logika, goyang imannya. Tapi mari kita lihat sahabat Nabi tercinta Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Kalau disebut nama sahabat semua rame-rame taruh di sekali lagi radhiyallahu anhumnya yang semangat. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara, Sayyidina Abu Bakar didatangi sama tokoh-tokoh kafir Quraisy. Apa mereka katakan? Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, atusaddiqu kadzba Muhammadin, apa kau percaya dengan dustanya Muhammad? Pakai akal hei Abu Bakar. Mana mungkin perjalanan begitu jauh dalam waktu singkat? Apa yang terjadi saudara? Apa iman Abu Bakar goyang? Enggak saudara. Langsung dijawab, badahiyatan langsung dijawab saudara, enggak pakai mikir panjang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar kepada orang-orang kafir Quraisy? Beliau mengatakan, "Law qala Muhammadun ab'ada min dzalik, wallahi la sadaqtu." Subhanallah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Andai kata Muhammad kekasihku mengatakan yang lebih hebat, lebih aneh, lebih dasar daripada peristiwa Isra Mi'raj, selama Muhammad yang bicara, demi Allah la sadaqtu, pasti aku percaya dan pasti aku benarkan ucapannya. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, itu jawabnya pakai logika apa iman? Hai Bang Bambang, jawabnya pakai logika apa iman? Logika apa iman? Itu jawabnya pakai ilmu apa iman? Iman. Orang ilmunya belum sampai kok saudara. Dari mana ilmunya saat itu belum sampai saudara? Perjalanan jauh saudara bisa ditempuh dalam waktu cepat saudara. Tapi lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun logikanya belum sampai, ilmunya saat itu belum sampai, tapi imannya saudara membuat Abu Bakar Siddiq menyampaikan jawaban yang luar biasa, jawaban yang dahsyat, jawaban yang menunjukkan betapa kuatnya imannya kepada Allah dan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya mau tanya semua di sini, kalau begitu iman saudara indah tidak? Iman bagus tidak? Iman perlu tidak? Iman penting tidak? Siap jaga iman? Siap jaga iman? Siap tingkatkan iman? Siap mati dan
Lantas Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Nah, julukannya apa? As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq, saudara? Ya, di samping memang beliau itu orang yang jujur, amanah, jujur dengan imannya, saudara. Beliau membenarkan Nabi tatkala orang lain mendustakannya. Beliau percaya kepada kita Nabi tatkala orang lain justru mencemoohkan Nabi. Saudara, inilah iman. Nah, maka itu Bapak Ibu semua, yuk melalui peringatan Maulid semacam ini, nah, kita harus pandai sekarang mensyukuri iman kita dan menjaganya, saudara. Karena iman ini mampu melakukan sesuatu yang ajaib. Iman ini mampu menjawab yang akal nggak bisa jawab. Iman ini mampu menjawab yang ilmu belum sampai menjawabnya, saudara. Itulah iman. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita semua iman. Alhamdulillah. Nah, ini luar biasa orang beriman zaman ini, saudara. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, tuba, saudara, liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah, kata Nabi, bahagia, saudara, orang yang melihat aku dan beriman kepada aku. Selanjutnya Nabi mengatakan, tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Masya Allah. Tapi kata Nabi, beruntung, sekali lagi beruntung, sungguh beruntung, sampai 3 kali, saudara. Siapa? Liman lam yarani, mereka yang tidak pernah melihat aku, wa amana bi, tapi mereka beriman kepada aku. Subhanallah. Sama tanya di sini, ada yang pernah ketemu Nabi? Jawab yang kompak. Ada yang pernah ketemu Nabi? Udah lihat Nabi? Tapi beriman gak kepada Nabi? Subhanallah. Para sahabat dipuji oleh Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Kata Nabi itu para sahabatnya tuh yang ketemu Nabi, duduk sama Nabi, lihat Nabi, beruntung mereka. Lihat Nabi, beriman kepada Nabi. Tapi ada yang beruntungnya 3 kali lipat, saudara. Kata Nabi, tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntung, bahagia, beruntung, sungguh beruntung. Siapa? Orang yang belum pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Subhanallah. Artinya, saudara, iman itu, saudara, membuat kita menjadi beruntung. Iman itu, saudara, kunci kebahagiaan kita untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Sekali lagi saya tanya, siap jaga iman? Siap jaga iman? Takbir. Dalam kesempatan lain, saudara, Nabi pernah duduk dengan para sahabat. Kata Nabi apa? Ahbabi, ahbabi, mata arahum. Ahbabi, ahbabi, mata alqahum wa arahum. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, ahbabi, hei para kekasihku, hei para kekasihku, kapan aku ketemu mereka? Kapan aku akan lihat mereka? Ini lagi Nabi lagi bergumam sendiri nih. Ini sahabat-sahabatnya ada. Sahabatnya pada menlihat-lihatan, siapa ki yang dirindu oleh Nabi? Kok Nabi rindu banget tuh? Ahbabi, ahbabi, mata alqahum, mata arahum. Para kekasihku, kata Nabi depan sahabatnya, kapan aku ketemu? Kapan aku akan ketemu mereka, para kekasihku? Kapan aku akan lihat mereka? Para sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, alas Nabi ahbabikum? Ya Rasulullah, dari tadi kau mencari-cari, bertanya-tanya, para kekasih, para kekasih, kau begitu rindu mau lihat? Alas Nabi ahbabikum, bukankah kami ini yang ada di sekelilingmu adalah kekasihmu, wahai Rasulullah? Kami ini kekasihmu, ada di depan kamu. Apa kata Nabi? Kata Nabi, saudara, bal antum ashabi. Bukan, kalian bukan kekasihku, tapi kalian adalah sahabatku. Sahabat kaget, bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau bukan kami kekasihmu, faman ahbabu? Kalau bukan kami yang menjadi kekasihmu, yang selama ini berjuang bersamamu, waman ahbabu, siapa itu kekasihmu, wahai Rasul? Apa kata Nabi, saudara? Kekasihku ahbabi, saudara, ahbabi adalah ummati, adalah aku punya umat,
akan tetapi lam yarawni wa amanu bi. Mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepada aku. Subhanallah. Saudara, sekali lagi saya mau tanya, pernah lihat Nabi? Pernah ketemu Nabi? Nah sekarang barusan dalam hadis, Nabi rindu gak? Nabi kangen gak? Senang gak dikangenin sama Nabi? Kita nggak pernah lihat Nabi, saudara, nggak pernah ketemu Nabi, tapi alhamdulillah kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, iman ini nggak murah, saudara. Berapa banyak orang ketemu Nabi, lihat Nabi, tapi nggak dapat iman. Saudara, lihat itu yang namanya Abu Lahab, saudara. Lihat itu yang namanya Abu Jahal, saudara. Mereka lihat Nabi, ketemu Nabi, tahu Nabi, tapi tidak dapat iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yang hidup 15 abad setelah zaman Nabi, walaupun kita tidak pernah lihat, walaupun kita tidak pernah ketemu, saudara, tapi alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmatul iman. Makanya tolong nikmat iman dijaga, jangan nikmat iman kita sampai hilang, insya. Nah, jadi sekali lagi saya tanya di sini semuanya, saudara, Nabi rindu mau ketemu kekasihnya. Siapa kekasihnya? Orang yang nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah lihat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Insya Allah semua kita yang hadir di sini ada yang dimaksud oleh Nabi sebagai kekasihnya. Insya Allah kita inilah yang dirindukan oleh Nabi. Nabi ingin melihat dan bertemu dengan kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah maka itu sekali lagi saya ingatkan, yuk jaga kita punya iman. Nah selanjutnya jangan lupa, saudara, sebagai orang yang beriman, Allah mengingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi jangan kita ngaku beriman kalau kita nggak mau bersaudara sesama muslim. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau dicerai-beraikan. Jangan, jaga persatuan persaudaraan di antara kita. Jangan mau diadu domba oleh siapapun. Setuju? Siap bersatu, siap bersatu, takbir. Nah, tapi ingat saudara, bersatu sesama orang yang beriman itu, atau nilai persaudaraan sesama orang yang beriman itu, jangan cuma sekedar di ucapan. Oh kami bersaudara, kami bersatu, tapi buktikan dalam bentuk perbuatan. Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, matalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatal jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Apa kata Nabi? Matalul mu'minin, perumpamaannya orang-orang yang beriman, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam kasih sayang sesama mereka, cinta kasih sesama mereka, pergaulan sesama mereka, kamathalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu, bagaikan tubuh yang satu, bagaikan badan yang satu. Bagaimana tubuh yang satu itu? Idastaka minhu udhun, kalau salah satu tubuh saudara mengeluh karena suatu penderitaan, karena suatu penyakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka seluruh tubuh saudara akan ikut merasakan penderitaannya, bisahari wal humma, sampai bagian badan yang lain dibuat begadang, dibuat tidak bisa tidur karena meriang. Ini perumpamaan luar biasa, sudah. Nabi memberikan perumpamaan kepada kita, persaudaraan kita nih, persaudaraan saya dengan Kiai Oyo, persaudaraannya para habaib dengan ulama, persaudaraannya kiai dengan santri, persaudaraan semua umat Islam dimanapun berada, sudah. Semua harus bagaimana persaudaraannya? Harus seperti badan yang satu. Badan yang satu itu bagaimana? Coba kita lihat. Kalau ada bisul di tangan kita, saudara, udah bengkak, biru, merah, ngebat, serut, sudah. Saya mau tanya, biasanya kalau bisulnya udah model begitu, kepala yang enggak?
Saya mau tanya, kepala puyeng enggak? Badan meriang enggak? Nah, sekarang kalau badannya udah meriang, kepalanya puyeng, bisa tidur nyenyak? Padahal yang sakit apa? Yang sakit tangan, saudara. Yang sakit tangan, bisul di tangan, kepala ikut pusing. Yang sakit tangan, bisul di tangan, semua badan ikut meriang. Yang sakit tangan, bisul di tangan, mata nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena tubuh kita bersatu. Begitulah Nabi berikan perumpamaan umat Islam. Umat Islam mestinya begitu dong. Jangan cuma ngomong teriak bersatu, tapi dia nggak peduli kepada penderitaan saudara muslimnya. Jadi kesimpulannya, kalau memang betul kita bersaudara, kalau memang betul kita mau mengimplementasikan persaudaraan Islam sebagaimana diumpamakan oleh Nabi, maka kalau ada umat Islam yang bodoh, nggak punya ilmu, nggak tahu saudara tentang bagaimana tata cara sholat dan lain sebagainya, itu saudara kita. Yang bodoh itu saudara kita, bagian tubuh kita. Kekurangan dia saudara harus menjadi keprihatinan kita, sehingga mereka yang punya ilmu, para kiai, para guru, para dai, para santri, wajib turun selamatkan mereka dari kebodohannya saudara. Itu namanya persaudaraan Islam. Jangan dibiarkan umat Islam dalam kebodohan, saudara. Ada umat Islam yang miskin, melarat, saudara, itu saudara kita. Suka dia harus menjadi suka kita, duka dia harus menjadi duka kita, laparnya dia harus menjadi keprihatinan kita. Maka itu orang-orang yang mampu di antara kita bangkit, turun, selamatkan mereka dari kemiskinannya, saudara. Itu persaudaraan Islam. Betul? 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 Begitu juga kalau ada umat Islam yang suka maksiat, nggak mau sholat, nggak mau puasa, kerjaannya maksiat, saudara. Dia judi, dia zina, nggak minuman keras, mabok-mabokan, itu saudara kita, saudara. Itu harus jadi perhatian kita, saudara. Nggak boleh kita diam, wajib kita tolong dia. Pertanyaannya, bagaimana cara nolong? Nabi bersabda dalam satu hadisnya, kata Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia itu zalim atau mazlum. Saudaramu yang dianiaya, teraniaya, tolong. Begitu juga saudaramu yang zalim, yang menganiaya, tolong. Sahabat kaget, sudah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, nansurhu in kana mazluman. Tentu kami tolong dia kalau dia itu terzalimi, kalau dia mazlum. Wa kaifa nansurhu in kana zaliman? Tapi bagaimana cara kami menolong dia kalau justru dia yang zalim, dia yang menganiaya orang lain, dia yang jahat? Bagaimana cara nolongnya wahai Rasul? Singkat Nabi jawab, sudah ahjuzuhu anzurni fadzalika nasruh. Cegah dia dari kezalimannya, begitulah cara menolongnya. Cegah dari kezalimannya, saudara. Subhanallah. Jadi kalau ada saudara kita mau curi, kita cegah, itu menolong dia. Ada saudara kita mau korupsi, kita cegah, itu kita menolong dia. Ada saudara kita mau berbuat maksiat, kita cegah, itu kita mau menolong dia, saudara. Jadi jangan amar ma'ruf nahi munkar diartikan kita memusuhi orang yang mabok, orang yang maksiat. Bukan, kita mau tolong dia supaya dia, saudara, tidak dapat azab Allah di dunia maupun di akhirat. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu saya mau tanya, ini persaudaraan Islam indah tidak? Bagus tidak? Ada muslim yang lapar, bantu. Ada muslim yang bodoh, ajarkan. Ada muslim saudara yang maksiat, stop kemungkarannya. Begitu cara menolong mereka. Termasuk kalau ada muslim saudara kita dibunuh, dibantai, dihabisi, saudara, dihancurkan dia punya rumahnya, dihancurkan harta
rendahnya saudara, itu saudara kita. Persaudaraan Islam itu saudara, lintas budaya, lintas suku, lintas negara. Dimanapun umat Islam di seluruh dunia ini saudara, kalau ada yang digenosid, ada yang dibunuh, ada yang dibantai, ada yang dibakar rumahnya, dihancurkan negerinya, mereka saudara kita, wajib untuk kita peduli. Allahu Akbar. Makanya saya kaget, ada jenderal tua berkumis di Indonesia nih, ngomong seenaknya, jangan bicara tentang Palestina, itu bukan urusan negeri kita. Bledok sih ya. Kurang ajar enggak? Kurang ajar tidak? Palestina itu urusan kita umat Islam, betul? Betul. Enak ngomong, udah jangan bicara Palestina, itu bukan urusan kita. Buat tarik kumis lo. Di depan ada yang nanya, Beb siapa yang berkumis? Lu cari sendiri. Pokoknya ada pensiunan jenderal tua kumis kemana-mana, ngomong seenak-enak ya saudara. Urusan Palestina itu urusan umat Islam. Kan Nabi mengatakan saudara dalam satu hadisnya, apa beliau katakan? Laisa minna saudara, man lam yahtam bi umuri muslimin falaisa minhum. Barang siapa ada orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, falaisa minhum, dia bukan golongan orang Islam. Ngaku Islam gak peduli dengan Palestina, ngaku Islam gak peduli dengan umat Islam yang dibantai di berbagai negeri, ngaku umat Islam gak peduli dengan umat Islam yang dizolimi. Dari mana kau ngaku Islam? Nah, maka itu saudara, kalau bicara Palestina itu urusan umat Islam. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Takbir! Saya bersyukur kepada Allah, dari dulu, dari zaman Bung Karno sampai hari ini, sampai zaman Prabowo saat ini saudara, sikap pemerintah, sikap luar negeri Indonesianya belum berubah saudara. Kita masih membela Palestina, membantu Palestina, dan semoga seterusnya begitu. Amin. Amin. Ya, cuman kita minta presiden yang sekarang nih, kalau membantu Palestina jangan omong-omong doang. Betul? Kalau omong-omong percuma. Kita minta bergerak, saudara, gerakan tentara kita, gerakan pejuang kita, buka pintu jihad ke Palestina. Saya yakin kalau masyarakat Indonesia saudara dibuka pintu pendaruan jihad ke Palestina, jutaan anak-anak muda kita akan mendaftar saudara. Latih mereka, berikan senjata, terbangkan ke Palestina. Saya yakin seminggu 2 minggu Masjidil Aqsa akan merdeka tangan bangsa Indonesia saudara. Prabowo membuka pintu jihad, amin. Pintu jihad merdekakan Palestina, amin. Mudah-mudahan presiden yang sekarang ini berjasa untuk memerdekakan Al-Aqsa dari penjajahan Israel durjana, amin. Amin. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya punya ceramah. Yuk sama-sama kita rame-rame membawakan Mars Aksi Bela Palestina. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu waktu saya masih ada di Mekah saudara, waktu saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun saudara. Kenapa Beb hijrah? Tanya aja Jokowi, panjang udah jawabnya, betul. Dulu saya duber-uber, sekarang dia yang duber-uber. Alhamdulillah. Dulu dia gerakin bazar, maki-maki saya, sekarang dia dimaki-maki di pendukungnya sendiri. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya dari hati dong. Bersyukur gak? Dulu hina-hina kiai, bazar dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang dulu dihina, jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat dipenjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo jangan pakai dilindung-lindungin lah, udah jeblosin aja ke penjara biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak?
doakan dia aja, Fafa juga jeblosin. Amin. Doa amin takut loh. Amin. Tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Tunggu tanggal mainnya, tunggu. Enggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa memimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di mana tuh gua ceramah tadi? Balik lagi ke Palestina, gua lupa. Baik saudara, sekarang kita dengarkan Mars saudara bela Palestina. Ini dulu sekarang waktu saya masih ada di Mekah. Waktu itu dikirim waktu ada reuni 212 tahun 2018. Iya, nah sekarang sama-sama kita minta kepada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, nah, coba diunjukkan dulu syairnya, kemudian nadanya, diajarkan cara bawanya. Nanti bisa diselingi dengan hadroh. Ya. Silakan.